Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AA Channel. Hari ini kita akan bahas topik tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna bukan sekedar nama-nama indah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui video ini, mari kita bersama-sama memahami dan menggali makna serta bagaimana meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sebagai hambanya. Nah, sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faris Maulana Azhar, absen 08. Saya Karin Amira Kaila Hadi, absen 12. Perkenalkan, nama saya Luna Beautiful Najata, absen 13. Saya Muhammad Akbar Putra Widodo, absen 14. Saya Muhammad Alif Maulana, absen 15. Saya Oriza Adi Widya, absen 23. Dan perkenalkan, nama saya Wishin Aprilianes, absen 31. Inilah materi-materi Asmaul Husna yang akan kita bahas dalam video kali ini. Asmaul Husna yang akan pertama kita bahas adalah Al-Afu. Nama Al-Afu merupakan nama ke-83 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Afu sendiri terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf Ain, Fa, dan Waw, yang berarti meninggalkan sesuatu, menghapus, atau mencabut akar kesalahan. Kata Al-Afu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang mereka tidak ketahui, melainkan pemaafan secara universal. Pemaafan ini diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Berikutnya adalah teladan dari sifat baik Al-Afu. Sifat teladan yang pertama adalah meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Keyakinan kepada sifat Al-Afu menuntun seorang muslim untuk selalu berharap rahmat dan maaf dari Allah selama ia sungguh-sungguh bertaubat. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 ditegaskan bahwa perhitungan amal akan sangat adil. Tidak ada kebaikan yang terabaikan dan Allah cukup dalam melakukan perhitungan. Karena itu, kesalahan yang disertai taubat akan dihapus, menguatkan keyakinan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama ada kesungguhan menyesal dan janji untuk tidak mengulanginya kembali. Sifat teladan yang kedua adalah menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Untuk meneladani sifat Al-Afu, kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha menutup aib orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 149, yang artinya, jika kamu menyatakan kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Singkatnya, meneladani sifat Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci bagi terciptanya harmoni sosial. Dalam pemaafan dan penutupan aib, kita tidak hanya mengikuti perintah ilahi, tetapi juga melakukan sunnah Rasulullah, menjaga ukhuwah Islamiyah, serta meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Nama Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Akar katanya berasal dari Ro, Za, dan Qaf yang berarti rezeki atau penghidupan. Dalam KBBI, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan hal-hal lain. Imam Ghazali menjelaskan kata Ar-Razzaq adalah dia yang menciptakan rezeki dan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Teladan dari nama baik Ar-Razzaq. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Dengan jaminan rezeki yang Allah berikan ini, kita harus senantiasa berdoa kepadanya untuk diberikan petunjuk atas letak rezekinya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Yang kedua yaitu saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sikap membagikan rezeki merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap ini diaktualisasikan, maka silaturahmi dengan sesama akan semakin erat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika sikap ini ditinggalkan, maka sifat individual akan semakin marak dan sifat peduli terhadap orang lain akan menurun. Maha Penguasa atau Al-Malik. Nama Al-Malik merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asma Al-Husna.
Kata Al-Malik secara umum diartikan raja atau penguasa. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Al-Malik ialah dia yang tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Teladan dari nama baik Al-Malik. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Sebagai umat yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa secara mutlak atas kuasanya. Tidak ada kekuasaan yang mutlak dari makhluknya, meskipun itu raja ataupun presiden. Kekuasaan Allah tidak terbatas adanya. Salah satu dari kekuasaannya ialah bumi dan langit dengan segala hal yang menyertainya, serta segala sesuatu yang kasat mata ataupun gaib. Yang kedua adalah meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Keyakinan bahwa hanya Allah sebagai pemilik dan penguasa segala sesuatu mengajarkan kita untuk selalu meminta izin kepadanya dalam setiap tindakan dan tidak berlaku sewenang-wenang terhadap bumi miliknya. Selain itu, manusia juga diminta bertanggung jawab atas segala perbuatan, terutama dalam mengelola dunia yang dianugerahkan Allah kepada mereka sebagai amanah. Seperti seorang raja yang menerima mandat pemerintah, ia harus mengendalikan hidupnya dengan bijak. Pengertian Al-Hasib. Nama Al-Hasib merupakan nama ke-41 dari 99 Asmaul Husna. Akar kata dari ha, sin, dan ba berarti menghitung dan mencukupkan. Imam Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib merupakan dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak disandang kecuali Allah sendiri, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluk. Dalam Al-Quran, kata Al-Hasib dapat ditemukan pada 4 ayat dengan rincian 3 ayat merujuk kepada Allah, sedangkan 1 ayat merujuk kepada manusia. Salah satu ayatnya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Surat Al-Ahzab ayat 39. Teladan dari nama baik Al-Hasib. Yang pertama, meyakini Allah Maha Pemberi kecukupan dan membuat perhitungan. Seorang muslim meyakini bahwa Allah yang mencukupi kebutuhan makhluknya dan menghitung setiap amal dengan teliti. Yang kedua, mengevaluasi diri secara konsisten. Orang yang mengimani Al-Hasib menjadikan Allah tujuan hidup, merasa cukup dengan anugerahnya, dan selalu muhasabah. Untuk selanjutnya yakni Al-Hadi atau Maha Pemberi Petunjuk. 1. Pengertian Al-Hadi. Nama Al-Hadi merupakan nama ke-94 dari 99 Al-Asmaul Husna. Kata Al-Hadi berangkat dari kata huruf ha, dal, dan ya, berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi berarti dia yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Kata Al-Hadi tidak pernah disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Akan tetapi dengan padanan kata hadi dan had, yakni tanpa alif dan lam, kata tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran. Kata tersebut ditemukan sebanyak 10 kali dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasyira." Yang artinya, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 31. Teladan dari nama baik Al-Hadi. 1. Meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk paling sempurna. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai bahwa Allah merupakan zat yang maha memberi petunjuk, dan petunjuk Allah merupakan petunjuk yang paling sempurna. Makna petunjuk Allah sempurna berarti Allah memberikan petunjuk secara dinamis dan bertingkat-tingkat sesuai dengan manusia sendiri. Ada 4 tingkatan yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu 1. Potensi naluriah. Contohnya tangisan bayi menunjukkan kebutuhan bayi akan ASI. 2. Panca indera. Contohnya melihat indahnya handphone terbaru di media sosial, meskipun pada realitanya handphone tersebut ada banyak cacatnya. 3. Akal. Contohnya, setelah melihat wujud nyata handphone terbaru, seorang pembeli melakukan pengecekan baik spesifikasi maupun kualitas dari handphone tersebut. 4. Agama. Contohnya, setelah memberikan penganalisaan handphone dengan akal, seorang pembeli memberikan analisis secara keagamaan, seperti apakah membeli handphone ini baik untuk dirinya, padahal ia masih memiliki handphone lama. 2.
memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Banyak manusia yang masih mendapati dan memahami petunjuk naluri ataupun panca indera, namun belum mendapati petunjuk akal dan agama. Manusia memiliki tingkatan pemahaman dan kepekaan yang berbeda. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Nama Al-Khaliq merupakan nama ke-11 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Kata Al-Khaliq berasal dari huruf Kha, Lam, dan Qaf yang berarti mengukur dan menghapus. Makna ini lalu mengalami perluasan antara lain dengan arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah mencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran, kata Al-Khaliq dan derivasinya disebutkan tak kurang dari 150 kali. Bentuk keteladanan yang pertama, meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini hal tersebut. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna kecuali makhluknya sendiri yang menganggap dirinya tidak sempurna. Anggapan negatif ini merupakan suatu wujud ketidaksyukuran terhadap ciptaan Allah. Kita sebagai ciptaan Allah harus mensyukuri segala hal yang telah Allah tetapkan dan harus yakin bahwa pasti ada hikmah dari ciptaannya. 2. Motivasi berkreasi dan inovasi. Kreatif berarti memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Setiap orang mampu menciptakan sesuatu yang berada dalam dirinya. Contohnya mobil SMK yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Dan inovatif berarti memperkenalkan sesuatu yang bersifat pembaruan atau kreasi baru. Inovasi di sini menunjukkan bahwa adanya upgrade pada bagian-bagian kreasi sebelumnya menjadi kreasi baru. Contohnya, lampu-lampu jalan yang dulunya dialiri listrik dari PLN sekarang banyak dialiri oleh energi surya. Pengertian Al-Hakim. Nama Al-Hakim merupakan nama ke-47 dari 99 Asma'ul Husna. Kata Al-Hakim berakar dari huruf Ha, Kaf, dan Mim yang berarti bijaksana. Nama Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya atau menghalangi dan menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluk-makhluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya. Dan tak satu pun makhluk yang dapat menghalangi terlaksananya kebijaksanaan atau hikmahnya. Yang kita bisa teladani dari nama baik Al-Hakim ini, yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Kita harus yakin bahwa semua yang terjadi adalah keputusan terbaik dari Allah. Walaupun kita belum paham, kita harus yakin pasti ada kebaikan di baliknya. Contohnya yaitu penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat itu mengajarkan bahwa kebijaksanaan Allah melampaui pengetahuan manusia dan malaikat. Jadi, kita harus percaya bahwa semua keputusannya adalah yang terbaik. Yang kedua, bersifat bijaksana. Bijaksana artinya berhati-hati, berpikir luas, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Adapun cara menjadi bijaksana antara lain, yang pertama ialah bersungguh-sungguh dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, pantang menyerah atas hasil yang buruk. Yang ketiga, mengejar hasil yang lebih baik. Yang terakhir, selalu mengevaluasi proses dan hasil yang lalu. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Semoga apa yang telah kami sampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita semua ya, serta mendorong kita untuk meneladani sifat-sifat mulia Allah dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.